Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bapak ya, dalam pelajaran agama Islam. Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran 7 tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Nah, materinya yaitu bagian A ya, tentang ikhlas. Ya, karena ini hari pertama kita belajar ya, materi yang Bapak berikan tidak banyak ya, hanya bagian A yaitu tentang ikhlas. Ya, sebelum mulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah dan juga doa belajar. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini ya bisa dipahami ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mari kita mulai. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal ya, hari ini kita belajar pelajaran 7 tentang hati tentram dengan berperilaku baik, bagian A ya, itu ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Nah, ikhlas itu memiliki arti ya, mengerjakan segala bentuk kebaikan dengan niat hanya pada Allah. Kenapa? Karena untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhlas juga menjadi syarat diterimanya semua amal ibadah ya. Jadi kalau amal ibadah kita mau diterima, ya kita harus ikhlas menjalankannya. Contoh ya, ketika misalnya kita sholat dalam keadaan ngedumel, misalnya kita lagi kesel misalnya sama teman kita ya, kemudian kita sholat ya, kira-kira sholatnya khusyuk gak ya? Pasti masih ada rasa dumel, rasa kesel gitu ya. Jadi harus ikhlas. Ikhlas dalam artian ketika kamu ingin mengerjakan sholat, ikhlas meninggalkan segala urusan yang ada di dunia ini atau yang barusan terjadi gitu loh. Jadi ketika kamu lagi kesel gitu kan sama teman kamu, ya ikhlaskan dulu gitu loh. Karena apa? Karena kamu mau ibadah kepada Allah gitu ya. Jadi tinggalkan segala urusan dunia gitu loh. Fokus ya, ketika sholat tuh kita fokusnya kemana? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena kan ketika sholat itu kita sedang menghadap Allah ya. Bisa diartikan seperti itu. Atau misalkan kalian nih ya, bersedekah ya. Kalian itu niatnya untuk apa ya? Kalau niatnya untuk ibadah, ya sudah, ketika kalian bersedekah ya, setelah itu sudah lupakan, tidak perlu diingat-ingat. Apalagi kalau sampai dikasih tahu gitu ke orang lain. Misalnya aku tadi ini dong, sedekah 5.000 misalnya gitu. Jangan, nanti malah jadi riya namanya, atau sombong. Nanti amal ibadah kita nggak diterima. Jadi ikhlas itu ya, lakukan, lupakan. Maksudnya apa? Lakukan ya dengan niat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kemudian lupakan dalam artian tidak perlu dikasih tahu ke yang lain, hanya kamu dan Allah saja yang tahu gitu ya. Ya, karena ada di Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah, di sini maksudnya adalah ikhlas ya. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya, maksud dari surat ini adalah menerangkan tentang ikhlas. Ya, di situ ada arti yang berbunyi mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah, bagaimana ya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan? Gimana? Ya, dengan cara ikhlas. Gitu ya. Karena itu tadi syarat ya diterimanya amal ibadah yaitu ikhlas. Murni, jadi bersih. Ibadah kita dengan Allah itu suci. Maksudnya apa? Tidak ada embel-embel duniawi ya. Tidak ada embel-embel yang bersangkutan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Jadi ketika kamu bersedekah ya hanya karena Allah, tidak karena ingin sombong dengan teman-teman atau misalnya menunjukkan dengan teman-teman gitu ya. Jadi murni karena ingin ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan takut dan malu untuk berbuat baik ya. Takut dan malulah ketika berbuat buruk ya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu berbuat baik ya, jangan malu, jangan takut ya. Tapi harus ikhlas juga tuh. Nah, percayalah apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Dalam artian kalau kamu menanam kebaikan akan dapat kebaikan juga. Kalau kamu niat melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas, insya Allah perbuatannya nanti akan ikhlas juga. Juga ingat, lakukan, lupakan ya. Supaya apa? Supaya tidak jadi riya, tidak jadi sombong. Jadi lakukan ya, ikhlas, lakukan ibadah ya, lakukan misalnya sedekah gitu ya, ikhlas. Nah, setelah itu lupakan ya. Supaya apa? Supaya tidak ada keinginan untuk sombong atau riya. Maksudnya tidak ada keinginan untuk ngasih tahu ke temannya atau misalnya gitu ya. Jadi habis lakukan, lupakan gitu ya. Dan juga ingat, Allah itu tidak memandang manusia dari fisik atau dari pintar, enggak. Allah itu melihat tinggi rendahnya derajat manusia di mata Allah itu dengan amalannya ya. Jadi beribadah, beramal sebaik mungkin, seikhlas mungkin. Supaya apa? Supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan ya. Bapak berikan soal di bawah ya, bisa langsung kalian kerjakan ya. Tidak banyak, hanya 5 soal saja, dan itu juga pilihan ganda ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai ikhlas ini ya. Terima kasih kembali ya bagi yang sudah mendengarkan. Pelajaran cukup sekian pada hari ini ya. Mari sama-sama kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.